Phui nhưng mà cho bà con giúp khi xem lời làm sư chủ đặt và chú khi dùng chỉ nói cái xem hàng chú ấy và cho chọn nên chú ấy sinh có tổng chú sự đặt sản nên sư mình cũng chọn cho bà cái đúng điều cái to mình lúc cả học chủ sư mình tay là cũng giả sư cái ấy nhận hiểu amen. Cho nên anh còn anh thôi thì chú hay mà thấy điểm sức cho sức trong sức thiện mà thấy điểm sức trong sức thiện. Kita akan membaca di Injil Matius pasal 11 ayat 15. Juni Ho Thái này chương trình tổng thành. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kemudian kita buka lagi Injil Lukas pasal 8. Chứ dù lộc thay hồ thù lì đây sinh tông như là việc xịt bạc quỳ đã xuống cầu vì tàu pha chú hết thay sáng ngày còn dù như hồ thái ngày đã chứng tổng thái. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Thầy là cái si kế không ạ? Si cả tác giả cái thằng phục chung cái sáng điểm nên thằng phục chung cái sáng điểm. Di dunia ini kita seringkali mendengar berbagai macam suara. Ta nên mọi dù khen si in kinh thằng si lepa khen chung nhau. Tetapi tidak ada satu suara pun yang lebih penting dari kita mendengarkan firman Tuhan. Nhưng với Chúa không thô thiện thi dòng văn vũ. Karena Allah yang menciptakan langit bumi dan seisinya, In dòng về cái sanh nhang hy sinh văn vũ si bun ban nhìn. dan dia mengorbankan nyawanya untuk semua orang. Si cả tác giả xem phát thung trọng ở chuẩn điều tu hay thay phủ chủ. Semua usaha kita, tindakan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Rồi chia xin kinh điều phù phiền này anh em có phải. Maka dari itu dalam Alkitab juga mencatat dan berpesan demikian. Dòng chú nhi họ thang này chú chú cả thang. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Nhìn họ như na tu có đi thang tổ chú cái sản điều. Sehingga kita bisa mendengarkan suara Tuhan itu. Kita như na cái chạy như pun cả thang. Bahkan ada orang yang akan memiringkan telinganya untuk mendengarkan suara itu. Xin sắp ép va và xin mình đi va là chú này cho quay yên mình. Karena setiap kata yang diucapkan oleh Tuhan itu mampu mengubah hidup manusia. Si này cho si ban cái si. Dan dia juga bisa memperbaharui kehidupan semua umat di dunia. Sau khi kinh câu với chứng tỏ phải chính chủ xem thu xin các bạn. Mulai hari ini gereja juga harus lebih mengerti dan terlebih dulu memprioritaskan firman Tuhan. Ai ở con phân mình cái gì Menjelaskan dengan sungguh-sungguh arti firman Tuhan itu. Hâm nhìn tu mình thật rồi nhau thì thằng ấy xin sự mà ai. Supaya setiap kali kita membaca firman Tuhan itu semua orang akan bisa mengerti. Chúa dùng ăn to cái khí gì. Tuhan memiliki banyak sekali keajaiban. Dia dùng ấy gặp ăn to nè cầu thùng loại vòng. Dan Tuhan juga memiliki banyak cara untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Di sini mau mina cak với di kampung. Ya, Allah ingin setiap orang bisa tergerak hatinya Với di chuẩn cái tin. untuk memberitakan kabar berita Injil. Nên ăn to nhìn hàng năm du xin Chúa mina thành cái chặt sư chủ. Supaya banyak orang yang belum percaya Tuhan Yesus bisa menerima Yesus. Thì ở sự các giáo xã nhân sự chủ. Tuhan ingin kita mengenal Dia. Bây giờ theo cô chủ cái chỉ tình Phật có cái phản. Melalui firman yang telah diucapkannya. Trong sinh kỳ này và
Dan segala firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, kita harus simpan di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh. Akhir zaman ini juga bisa disebut sebagai zaman berkat. Setiap orang Kristen harus rajin membaca Alkitab supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang baik. Tuhan Yesus berkata kepada kita, Dia adalah roh dan hidup. Pada zaman yang susah ini seringkali orang berkata demikian. Dulu di zaman dulu orang sering berkata demikian. Di Gunung Sinai Allah memberikan 10 perintah Tuhan kepada Musa. Kita akan membaca di dalam kitab Ulangan. Saya membacakan untuk 5 perintah pertama. Ibu Manjung membacakan 5 perintah yang berikutnya. Ulangan pasal 5 ayat 7 hingga ke 15. Demikian perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Perintah Tuhan ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan banyak orang yang setelah mendengarkan 10 perintah Tuhan melalui perkataan hamba Tuhannya,
Jemput akan juri bersimpi. Dan melalui hamba Tuhan yang itulah maka hari ini kita bisa memiliki Alkitab. Kini sekadar satu kau pria kong kawai tangkian sebagai Di gereja dan hari ini kita memiliki gereja di mana di sana terdapat ada yang menyampaikan firman Tuhan dan yang mendengarkan firman Tuhan. Dia tu kaipa berpusaka ini. Karena firman Tuhan yang akan memberikan perintah kepada kita. Kau sekarang ini contoh, mulut tak si, supaya kondisi jumpa sampai minai, kok jangan kau pilih. Dan Tuhan ingin kita memberitakan firman Tuhan-Nya dalam kondisi apapun dengan kesabaran dan pengharapan. Supaya kita bisa menasihati orang, mengajarkan orang, dan memberikan jalan keluar kepada orang lain. Dan sesama hamba Tuhan janganlah bersaing, tetapi haruslah dengan segala kerendahan hati untuk bisa menghadapi jiwa-jiwa yang menangkap dan memiliki talenta yang baik untuk bisa mengajar dan memiliki kesabaran yang besar. Dan Allah juga ingin melalui hamba Tuhan-Nya yang akan mengajarkan dan mengatakannya sebagai pengajaran bagi kita semua. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh itu sangat besar manfaatnya. Yang tercatat di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 3. Penyam ya susah ini hồi thì theo xã thăng kiên giúp tuần siêu thì chúng sầu chạy ấy tu hay dù phúc ấy dinh vui nhịp thì chuyên nghiệp. Berbahagialah dia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Allah adalah Allah yang ajaib. Chúa phải gặp những cái cậu thùng loại con sử dụng những bản mình lại cầm thùng cái sản phụ điều. Allah ingin berhubungan dan berkomunikasi dengan sekelompok orang supaya bisa memberitakan Injil. Nyong ken to mandu sin Chúa mình yang kau Chúa. Supaya banyak orang yang belum percaya Tuhan Yesus bisa diselamatkan. Jika ingin situ, si ai theo con tu cái và loài dan kita harus mengenal Tuhan Yesus dan melalui firman Tuhan inilah kita harus membentuk mereka. Biarlah firman Tuhan yang berlimpah ini boleh kita simpan di dalam hati kita. Sekarang akhir zaman juga disebut sebagai zaman dekat. Sebagai orang Kristen kita harus rajin membaca Alkitab supaya kita bisa memperoleh hidup yang baik. Dan apapun yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita itu adalah roh dan hidup. Nah, suatu latihan yang paling baik bagi orang Kristen adalah membaca Alkitab. Dan sebagai orang Kristen kita harus belajar bagaimana kita berserah. Bukan hanya pekerjaan di gereja ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan masalah pribadi kita juga kita harus berserah ke dalam tangan Tuhan. Dengan cara berserah dan menyerahkan
边啊传统迄种传统来的。 Dan kita memberitakan Injil karena kita mendengarkan Injil itu sendiri. 传统啊，迄种基督嘅法律嘅。 Dan yang kita dengar adalah firman Tuhan. 主吩咐你所有實業嘅福音傳透，去參與好好嚟有嘅教會。 Dan Allah juga memerintahkan kepada hamba Tuhan yang telah dipilihnya supaya bisa menggembalakan gerejanya dengan baik. 以主嘅法嚟運用世界嘅力量。 Dan dengan firman Tuhanlah maka jiwa-jiwa daripada jemaat itu akan dibangun. 而且啊，咁樣啊，是嘅節啊，真係要忠實、公平、天堂嘅基督徒。 Supaya anak-anak Allah bisa menjadi seorang Kristen yang kuat dan sehat. 牧師啊，當然真知嘅是咩套， Seorang pendeta tugasnya adalah menjelaskan tentang firman Tuhan itu 嚟培養基督徒嘅力量。 dan juga akan membentuk rohani daripada jemaatnya. 根本嘅啦，即係按道嘅，按師傅後，要按道嘅工作，就是教會機會，要有等用部分有看，要有分電視嘅。 Nah, sekarang kita sudah hidup di zaman yang maju, banyak alat-alat canggih yang bisa kita gunakan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. 從當年講嘅一套有錄音咯。 Bahkan perkataan khotbah daripada hamba Tuhan bisa direkam. Sekadar sanin hoi si thoi ya, cái kỹ thuật của một chút chúng tôi anh em rồi. Zaman dulu orang Kristen tidak seperti sekarang. Sekadar ibu ya, là tu với sekadar MC ya, sekadar thành công ya cái sinh sinh. Ketika kita diberikan talenta oleh Tuhan, maka kita harus gunakan untuk bisa memberitakan kebenaran firman-Nya. Sekadar saya pokok lagi mau. Apakah kita bisa gunakan talenta kita dengan baik? Sekadarทำcái là dengan dunia cái kiri dan satu ini. Dengarkanlah firman Tuhan dengan baik dan pakai kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil ini. Di punya anh còn mấy cao ini lah, kita YouTube di sini juga. Kita sering melihat di YouTube banyak orang-orang yang di luar agama Kristen mereka bisa bertobat. Dan pada saat sakit mereka bisa berdoa kepada Tuhan. Dan dia bersaksi bahwa dia memperoleh kesembuhan. Dan di negara Arab juga sudah mulai memberikan kesempatan kepada orang untuk bisa beribadah dan membuka gereja di sana. Bahkan salib yang ada di sana juga besar-besar. Dan paduan suaranya juga begitu hebat. Anak-anak dari Raja Arab itu kan banyak karena banyak selirnya, ribuan anaknya. Tetapi salah satu dari anaknya itu bertobat karena pada waktu sakit dia didoakan dan sembuh. Tuhan ingin kita mengerti dan taat kepada perintah Tuhan. Sehingga kita bisa memperoleh kehidupan yang berharga berselamanya. Gunakanlah berbagai cara dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Supaya kehidupan rohani kita bisa bertumbuh. Dan iman kita akan kokoh. Supaya kita bisa menjadi anak Allah yang berkenan kepada-Nya. Melayani Tuhan. Ibu Manjung bertobat 2 tahun, kemudian dia diangkat menjadi majelis di gerejanya. Waktu itu usianya baru 20 lebih.
không phải cô thằng thì nó sẽ không phải. Pada saat Ibu Manjung mulai bergabung, Tuhan memilih Ibu Manjung untuk bisa ikut melayani dan setiap ada rapat dia ikut hadir. Ngày tháng tôi Chúa và anh hầu ngày 1997. Karena pada saat pertama dia mendengarkan firman Tuhan itu begitu indah, mulai saat itu dia tidak berhenti beribadah dan tidak pernah meninggalkan persekutuan doa sampai hari ini. Ada di gereja Ibu Manjung dari hari Selasa sampai hari Sabtu ada doa syafaat bersama. Dari jam 7 sampai jam 8. Setiap pagi jam setengah 6, Ibu Manjung sudah keluar olahraga, setengah 7 dia sudah pulang ke rumah siap-siap untuk menghadiri persekutuan doa pagi. Kehidupan kita harus ada kesaksian yang baik untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan di usia 40 tahun, Ibu Manjung diharuskan menjanda. Banyak orang yang berkata, ibu ini begitu taat setia kepada Tuhan. Tapi ketika suaminya dipanggil Tuhan, dia pasti akan tidak mau percaya lagi. Dan usahanya juga mungkin tidak bisa diteruskan. Tapi puji Tuhan, kehidupan Ibu Manjung walaupun dipenuhi dengan lika-liku, tetapi Allah tetap menopang. Nah, pada saat Ibu Manjung ditinggalkan suaminya, saat itu usaha mereka baru mulai dan banyak hutang pada bank. Ibu Manjung berkata, Tuhan Yesus, saya mengandalkan Engkau. Saya mau seperti Nabi Elia menghadapi seorang janda miskin itu. Dan memberikan dia sebuli minyak dan juga gandum dan tidak habis-habis dimakan. Ternyata Allah itu nyata. Ibu Manjung sudah 37 tahun menghadapi kehidupan seorang diri. Dan Ibu Manjung juga semangatnya menggebu-gebu, sangat rajin memberitakan firman Tuhan. Karena sangat kasihan jika ada jiwa yang belum mengenal Yesus. Ibu Manjung sendiri membawa mobil mengunjungi orang untuk PI pribadi kepada orang yang belum percaya. Ibu Manjung juga memenangkan banyak jiwa-jiwa orang tua. Dan kita ya sebagai orang Tionghoa ya, ketika ada orang tuanya meninggal, saat itu mereka akan merendahkan diri mereka. Dan ketika mereka ikut ibadah penghiburan dan mendengarkan khotbahnya, dan mereka akan merasakan itu sangat baik. Dan dari pihak Golgota, Yayasan Golgota juga mengurus segala kematian dengan baik. Dan juga ibadah penghiburan mereka juga sangat baik. Ada juga ibadah minggu, ibadah penghiburan. Biasanya ya orang-orang Tionghoa ketika orang tuanya meninggal, saat itulah dia akan merasa saya belum sempat membalas kebaikannya, sekarang dia sudah pergi dari kami. Karena dia sayang dan selalu ingat dengan orang tuanya
mau tak mau akhirnya mereka mengikuti jejak orang tua mereka dan bertobat. Bukan anton musim cuek, letai ya jangan itu letai. Dan banyak orang yang belum percaya, mereka mau pulang untuk bisa beribadah ke kuburan orang tuanya. Kita jumpai campur jumpa lagi podcast sini, cukup. Mereka berpikir jikalau mereka sembahyang kubur, mereka bisa memperoleh berkat. Mereka mengira bahwa orang yang meninggal itu bisa memberkati kehidupan mereka. Mereka telah salah paham. Con đi những cái sau này các cấp juga situ ini kapitalisasi. Ibu Manjung paling suka cita ya kalau ada orang yang menginfokan bahwa di mana ada jiwa yang mau bertobat, tolong dikatekisasikan dia. Desa Kapur. Di Desa Kapur juga ada. Di Juruju. Di Juruju juga ada. Sungai Jawi. Bahkan sampai ke Sungai Jawi. Asal negara itu ramai kapitalisasi maculi. Kalau ada orang yang mau percaya Tuhan Yesus dan perlu di PI, Ibu Manjung segera ke sana. Dan Ibu Manjung akan menjelaskan dengan baik tentang firman Tuhan. Puji Tuhan, setiap orang yang telah dimenangkan jiwanya oleh Ibu Manjung ini, mereka memiliki iman yang sungguh-sungguh. Temannya sering mencandai Ibu Manjung bahwa Ibu Manjung banyak mendapat proyeknya. Satu jiwa manusia yang dimenangkan itu sangat berharga nilainya. Seperti ibu ini yang tetangga dari Ibu Manjung yang dulunya adalah umat jemaat Buddha ya, sekarang dia sudah bertobat. Sekarang dia sering menyebut puji Tuhan. Maka dari itu persiapkanlah hati kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Itu sangat besar manfaatnya. Melalui doa-doa kita siapkan hati kita supaya terang Roh Kudus akan menerangi kehidupan kita. Dan kita harus mengerti setiap firman Tuhan yang telah kita dengar. Ibu Manjung tidak masuk sekolah teologi ya. Ibu Manjung hanya mengecap pendidikan sekolah dasar, usia 12 tahun dia sudah tidak sekolah lagi. Dan sekolahnya adalah gereja. Dan pengajarannya dia dapatkan dari Alkitab. Dan bisa juga melewati segala pengajaran yang lain. Bahkan lebih hebat dari pendidikan Tionghoa. Tuhan Yesus berkata, kalau orang yang tidak mengerti dengan firman Tuhan, maka si iblis pun akan datang. Seperti benih yang ditabur di batu, sebentar saja akan mati. Ketika dia mendengar firman Tuhan itu, dia sangat sukacita dan mau menerimanya. Tetapi karena tidak berakar, maka tidak bisa bertahan lama. Dan ketika dia menghadapi permasalahan dan penderitaan, maka dia berhenti percaya kepada Tuhan Yesus.
kita pun saya để cái mai cái này cái chầu tu mai. Ada juga yang tertabur di semak belukar. Kopi nhìn thang này cái xịt kalau hay juli sempat hay juli. Seperti diibaratkan sebagai orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan karena himpitan daripada permasalahan kehidupannya, atau tekanan daripada bosnya, atau karena dia memiliki perekonomian yang kuat, maka dia juga akan putus hubungan dengan firman Tuhan itu. Dia tidak bisa berbuah dengan baik. Ada juga benih yang tertabur di tanah yang subur. Dia akan bisa menuai 100 kali lipat, atau 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Amin. Nah, ketika kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Satu waktu lagi, satu kesempatan lagi Engkau berikan kepada kami ya Bapak, untuk bisa datang ke hadirat Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar setiap aspek kehidupan kami senantiasa haus akan kebenaran firman-Mu. Dan bukalah telinga rohani kami Tuhan. Ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kami bisa simpan di dalam hati kami jalankan dalam kehidupan kami, layaknya benih yang ditabur di tanah yang subur. Kami bisa bertumbuh, kami bisa berbuah, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini, membuka hati rohani kami, telinga rohani kami Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kami ya Bapa, untuk bisa dipakai sebagai alat untuk mengenalkan orang-orang yang belum mengenal kasih-Mu. Pakailah Ibu Manjung lebih luar biasa lagi ya Bapa, agar melalui beliau akan semakin banyak jiwa